Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Baik, pada Devotion from Home pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 1 Yohanes, dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Pagi ini kita masih akan menelusuri di ayat yang kedua, yaitu firman Tuhan berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, melanjutkan minggu lalu, kita sudah belajar menelusuri dari ayat ini bahwa Yesus adalah pengantara antara kita dengan Allah Bapa di surga. Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus yang datang dari surga, ia datang ke bumi untuk menebus dosa kita semua, dosa umat manusia, dan Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita karena dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, jadi karena Yesus datang dari surga dan dia adalah Allah, dia adalah firman dan Allah itu sendiri, bahkan sebelum dunia ada, Yesus sudah ada karena firman itu sudah ada dan bumi dan langit diciptakan oleh firman. Oleh karena dia kita telah ada dan di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yesus yang datang dari surga, dia menyediakan jalan menjadi pengantara untuk kita, membela kita, karena dia adalah jalan itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya, kita mengikuti Yesus, sudah pasti tidak akan dibawa ke tempat lain. Karena dia datang dari surga, dia pasti bawa kita ke surga. Dan dialah jalan itu, tidak ada jalan lain. Kita tidak akan nyasar, karena dia menjanjikan jalan kepada Bapa di surga. Kita tidak akan nyasar ke tempat lain. Ada kepastian, sudah pasti kita akan ke surga bersama dengan Yesus. Karena dia datang dari surga dan dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita lebih dalami lagi di ayat yang kedua ini, yaitu mengatakan yaitu Yesus adalah pendamaian. Apa yang Yesus lakukan waktu ia datang ke bumi ini? Dia katakan dia adalah pendamaian. Nah, yang pertama kita mau belajar dari ayat ini, bahwa Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, kata-kata pendamaian dari bahasa Yunaninya yaitu hilasmos. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya artinya propitiation, yaitu sebuah persembahan untuk memuaskan, untuk meredakan amarah atau murka pihak yang disakiti. Yaitu maksudnya kata-kata hilasmos ini. Satu bayaran, ya, suatu harga yang perlu dibayar untuk mendamaikan, untuk sebuah perdamaian kepada pihak yang dilukai atau yang dikasihi, yang disakiti. Ya, dengan kata lain, hilasmos ini merupakan korban tebusan, ya, merupakan korban penebusan, ya, bagi murka, bagi amarah, supaya itu bisa membayar lunas, ya, hutang amarah itu. Dalam bahasa Indonesia digunakan kata-kata pendamaian atau perdamaian, atau mengandung arti mengambil hati, ya, pihak yang murka ini. Nah, di dalam posisi inilah Allah murka kepada manusia. Dalam posisi inilah Yesus yang mendamaikan, yang dia menjadi pengantara membela umat manusia yang berdosa. Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Yesus menyediakan korban penebusan yang sejati untuk umat manusia. Karena murka Allah ini perlu dibayar oleh korban yang sempurna. Murka Allah tidak bisa dibayar oleh pengorbanan umat manusia, oleh perbuatan baik umat manusia untuk meredakan amarah atau murka Allah. Itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik manusia. Murka Allah harus dibayar dengan korban yang sempurna. Manusia yang sempurna, yang tidak ada cacat,
tidak ada dosa. Siapakah dia? Hanya Yesus Kristus, Allah sendiri yang datang ke bumi, mengambil rupa seorang manusia. Dia menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak berdosa, dan sempurna sebagai korban penebus dosa yang sempurna. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi Allah sebenarnya ini murka kepada umatnya yang melenceng, yang menyimpang dari kehendaknya, yang mengambil jalannya sendiri, menyembah Allah lain, yang berkhianat kepada Allahnya, Sang Pencipta. Allah murka kepada manusia yang berbuat jahat, yang berbuat dosa. Namun, karena kasih karunia Allah, barang siapa yang percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi ia diselamatkan dari murka Allah. Namun yang tidak percaya, murka Allah tetap ada atasnya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Manusia semuanya berdosa dan seharusnya menerima murka Allah. Apa itu murka Allah? Yaitu maut, hukuman, kebinasaan, kekal selama-lamanya. Tetapi karena kasih karunia Allah, anugerah Allah ialah hidup yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam Kristus Yesus ada jaminan pengampunan dosa, ada jaminan penyucian, penebusan, ada jaminan keselamatan. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar dari 1 Yohanes 2 ayat kedua. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tetapi untuk dosa seluruh umat manusia dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Semua umat manusia tanpa pandang ras, tanpa pandang suku, bahasa, semua bangsa, Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia di bumi ini. Karya Kristus di kayu salib bukan hanya untuk sekelompok orang Yahudi. Karya Kristus di kayu salib tersedia, kasih karunia Allah tersedia bukan untuk golongan tertentu. Kasih karunia Allah tersedia untuk semua umat manusia. Namun demikian, tidak secara otomatis semua umat manusia pasti akan selamat. Tidak secara otomatis karya Kristus di kayu salib, yang mati di kayu salib, mengampuni atau menjamin semua manusia secara otomatis selamat karena Kristus mati di kayu salib. Namun Bapak Ibu Saudara, karya kasih karunia ini, jaminan keselamatan ini bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Bagi yang percaya Yesus adalah Tuhan, bagi yang mau menerima Yesus adalah Allah, adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Bagi mereka yang percaya, mereka akan selamat dari murka Allah. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hanya Kristus Yesuslah yang ditentukan oleh Allah karena dia Allah sendiri. Ialah yang menjadi jalan pendamaian. Yesuslah jalan itu untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mendamaikan manusia yang berdosa ini, untuk dibenarkan, diterima oleh Allah. Perlu ada sang pendamai itu, perlu ada korban untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah. Jadi murka Allah itulah yang ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Murka Allah itu, hukuman Allah itulah yang ditimpakan kepada Yesus Kristus saat ia menderita mati di kayu salib. Yesus menerima, menanggung amarah dan murka Allah itu.
Yesus dengan korbannya di kayu salib itu memuaskan, meredakan amarah atau murka Allah kepada umat manusia. Digantikan posisi kita oleh Yesus Kristus yang menerima itu. Sehingga kita yang percaya Yesus, kita dibebaskan dari murka Allah. Karena ada yang menggantikan saudara dan saya di kayu salib, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lanjutkan. Di dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Yesus telah membiarkan dosa-dosa, karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Ia adalah benar. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia adalah yang benar itu. Tidak ada kebenaran lain di luar Yesus Kristus. Ia yang benar dan juga Ia membenarkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menutupi kesalahan kita sendiri. Kita tidak bisa berusaha dengan usaha kita sendiri untuk mencapai Allah. Kita nggak bisa dengan jerih payah kita. Kita nggak bisa membenarkan diri sendiri. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa membenarkan saudara dan saya. Kata-kata membenarkan berarti Yesuslah yang melakukan. Berarti Yesuslah yang memberikan. Kita hanya menerima posisi kita. Dan itulah kasih karunia Allah kepada kita. Kita dibenarkan. Kita ini menerima satu karunia yang begitu luar biasa dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dengan apa kita dibenarkan? Oleh darah Yesus. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita telah dibenarkan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, ini berita gembira untuk kita semua. Jika manusia mau diselamatkan dari murka Allah, dari amarahnya, dari hukuman, ada satu jaminan kepastian. Roma 3 ayat 9 menjamin. Ayat ini menulis satu jaminan, satu kepastian. Dikatakan di sini, kita pasti akan diselamatkan. Ada jaminan kepastian yang Allah berikan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita dibenarkan oleh darahnya. Darah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib bagi kita semua. Mari kita menghargai, mari kita menerima, mari kita hidup di dalamnya. Mari kita terus tekun belajar firman Tuhan. Mari kita terus tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan menerima kasih karunia ini. Karena kita telah diselamatkan dari murka Allah. Saudara, ada kepastian keselamatan, ada kepastian kehidupan yang kekal. Karena saudara dan saya diselamatkan dari hukuman, dari murka Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya Kristus di kayu salib yang begitu luar biasa. Bahwa Engkau telah menjadi pendamaian bagi kami. Dan bukan hanya kami, tapi bagi dosa seluruh umat manusia yang percaya kepada Engkau. Bagi mereka yang percaya kepada Engkau Tuhan, akan diselamatkan dari murka Allah. Kami bersyukur atas kasih karunia, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau, kekal di dalam kekekalan, bersama Allah Bapa di surga, selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.